Baik, terima kasih buat waktunya. Buat saya ini kehormatan besar boleh ngomong sama di depan teman-teman semua. Ya. Selalu membuat saya merasa lebih muda 10 tahun. Jadi kira-kira, jangan kagum dulu itu kira-kira masih umur 40, jadi tetap tua. So it's very depressing, ya. Nah, hari ini kita mau bicara nanti Alvin mau tanya-tanya, mungkin Douglas juga boleh nanya-nanya, tapi nggak boleh yang recehan ya, Douglas. Gua mati kutu di situ. Tapi boleh dicoba. Kita mau bicara tentang decision making. Nah, kalau teman-teman sadar nggak sih bahwa keberadaan saudara pada saat ini, apapun itu adalah buah dari keputusan-keputusan yang pernah saudara buat belakangan. Ya, di zaman-zaman lalu gitu. Ada ribuan keputusan yang sudah kita buat dan itulah yang membuat Anda sekarang ini. Jadi keputusan itu adalah hal yang sangat-sangat penting dan perlu kita pikirkan dengan serius. Setuju ya tentang hal itu ya, karena salah itu berarti menentukan masa depan kita gitu. Nah, memang ada keputusan-keputusan yang sederhana yang kalau saya salah ambil mungkin besok-besok saya bisa perbaiki. Tapi ada keputusan-keputusan yang saya ambil yang baru saya lihat hasilnya salah atau benarnya 15 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang. Dan kalau kita nggak berhati-hati dalam hal itu, saudara bisa bayangkan jadi apa hidup kita. Amin. Nah, hari ini kita mau ulas tuh tentang hal itu. Selama 1 bulan ini kita udah dihajar habis-habisan oleh rupa-rupa pengajaran tentang pengambilan keputusan. Nah, saya dengar dari Alvin dan Douglas katanya ada banyak pertanyaan. Nah, itu sebabnya saya mau coba bantu teman-teman di sini sharing pengalaman sedikit kira-kira tentang pengambilan keputusan tuh seperti apa. Gitu ya teman-teman ya? Setuju ya? Oke, gimana Vin pertanyaan pertama? Saudara, seperti kita tahu bahwa dalam 1 bulan ini kita kan bahas tentang decision making. Dari minggu pertama sampai minggu keempat ada sangat banyak pertanyaan dari setiap kita yang sebetulnya cukup membingungkan dan sangat beragam juga kasus-kasusnya. Oleh karena itu, hari ini kita adakan talk show dengan tujuan supaya kita lebih bisa praktikal, lebih praktis. Nah, kita rangkum menjadi 3 buah pertanyaan simpulan yang selama ini kita kumpulkan. Oleh karena itu langsung aja yuk kita masuk ke pertanyaan pertama. Gini kok, bagaimana saya bisa mengetahui kehendak Tuhan dalam saya mengambil keputusan? Luar biasa. Nah teman-teman, seperti teman-teman tahu tadi sudah bisa menduga gitu ya, umur saya tuh kira-kira nyaris 50. Berarti udah banyak sekali saya membantu mengajar tentang decision making dan lucunya pertanyaan ini selalu muncul. Bagaimana cara kita mengetahui kehendak Tuhan, bagaimana cara kita membedakan suara Tuhan dari suara yang lain, bagaimana cara kita memilih yang mana yang merupakan kehendak Tuhan, yang mana yang bukan gitu. Dan karena ini udah pertanyaan yang begitu klasik, jawabannya juga sangat klasik. Yaitu apa? Ada di dalam Alkitab. Itu jawabannya. Ya, jadi saya ajak teman-teman semua untuk buka Alkitab. Teman-teman saat ini masih pada bawa Alkitab kan? Terus terang ini gereja pertama yang saya lihat ada receh battle. Tapi bukan berarti kalian nggak lagi baca Alkitab kan ya masih ya? Dan kalau baca Alkitab jangan receh-recehan, serius. Ayo kita lihat sama-sama dari Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-14 sampai ke-16. Udah dapat teman-teman? Udah dapat? Oke, saya bacain ya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Apa kata ayat yang 14 yang terakhir tadi apa? Domba-dombaku mengenal aku. Mengenal aku di situ berarti mengenal suaranya. Di situ berarti kita tahu mana suara Tuhan, mana yang bukan. Setuju nggak teman-teman? Di situ ya. Jadi di situ jelas sekali dikatakan aku gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi saudara bisa lihat ini gembala yang sakti nih. Dan kemudian dikatakan juga ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, bukan dari orang Israel maksudnya. Tetapi domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka mendengarkan suaraku. Dan mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ya, kita kembali ke ayat 14. Di situ dikatakan apa? Domba-dombaku mengenal aku. Teman-teman,
pertanyaan suara Tuhan tuh kayak apa, bagaimana caranya membedakan suara Tuhan adalah pertanyaan yang salah. Oke? Itu pertanyaan yang salah banget. Pertanyaan yang benar adalah, sudahkah saya jadi domba? Waktu saya jadi domba, otomatis saya kenal suara Tuhan. Itu janji Tuhan, teman-teman. Ada yang pernah dikacangin sama Tuhan gak di tempat ini? Tuhan janji sesuatu dan gak dia lakukan. Ada? Enggak. Dia setia banget. Setuju? Dia adalah Allah yang setia. Janjinya adalah apa? Kalau kamu domba-dombaku mengenal suaraku. Jadi konsentrasi kita tuh seharusnya bukan di suara Tuhan yang mana. Tapi konsentrasi kita adalah, sudahkah saya menjadi domba-dombanya? Amin. Domba-domba, salah fokus teman-teman. Mengenal suara Tuhan adalah buahnya. Akarnya adalah menjadi domba. Amin. Waktu kamu jadi domba, mendengar suara Tuhan, mengenali suara Tuhan, itu natural. Itu natural banget, dampak. Oke, Douglas nih, badannya segede gini. Karena apa? Olahraga. Dan makan. Ya enggak? Nah, masa kamu ngejar gede badannya? Salah dong. Kejar olahraganya. Badan gede, pasti. Ya, makan yang benar, badan gede, pasti. Jangan konsentrasi di dampak. Konsentrasilah di akarnya. Apa yang membuat kamu bisa mengenal suara Tuhan? Yaitu jadi domba-dombanya. Oke, coba lihat kiri kanan. Domba bukan itu? Hah? Jadi seharusnya sekarang kalau tadi itu binatang yang paling berjasa ya Kristeo ya. Iya itu buffalo. Ya, buffalo yang buffalo tuh paling berjasa di mana gitu. Dia sudah melakukan segalanya itu. Tuh ya. Nah, ini binatang yang paling dicintai Tuhan adalah aku, domba. Domba, betul ya. Gitu ya teman-teman, nah, lihat. Jadi pujian yang terindah yang harusnya kamu dengar sekarang ini adalah itu. Lu makin lama makin mirip domba gitu. Oh, itu keren banget teman. Itu artinya kamu makin kenal sama Tuhanmu. Amin. Gitu ya. Yang pertama. Jadi pertanyaannya seharusnya bukanlah di bagaimana, tapi terus kemudian mengenali suaranya tuh kita udah jadi domba atau belum. Ya. Kita lanjut yuk ke ayatnya yang ke-25 katanya. Ayat 25 dijawab seperti ini katanya. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya. Baca sama-sama, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Dengan kata lain teman-teman, percuma Tuhan ngomong sama kamu tuh percuma kalau kamu bukan domba. Karena domba tidak akan percaya. Yang bukan domba itu gak bakal percaya teman-teman. Ngerti ya? Jadi kalau kamu mau ngenalin suara Tuhan, jadilah domba. Dan ciri utama domba adalah apa? Percaya. Amin. Harus mau percaya sama dia. Bagaimana mungkin kita mau digembalakan kalau kita tidak percaya bahwa dia tuh ada. Langkah pertama, kita harus mau percaya sama dia. Terus katanya apa lagi tuh? Ayat 27 ya. Ayat 26 bilang kamu tidak percaya makanya kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ayat 27, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka apa katanya? Mengikut aku. Jadi ciri kedua dari domba adalah apa? Mau ikut sama gembalanya. Apa artinya mau ikut teman-teman? Semua orang itu bisa percaya, tapi yang satu ini lebih susah. Saya sering dengar cerita ini, ada sebuah sungai yang dalam sekali, lalu ada sebuah tali terbentang panjang. Ya? Lalu ada seorang yang bisa lewat di atas tali itu, jalan di atas tali ke kanan, balik lagi, kanan kiri balik lagi. Makin lama makin banyak orang yang nonton dia jalan. Oke? Nah, satu kali dia balik ke audiensnya, lalu dia bilang gini, percaya nggak kalian bahwa saya bisa nyebrang ke sana di atas tali ini dan kembali lagi. Kira-kira menurut kalian jawabannya apa? Percaya, udah lihat janjinya. Betul nggak? Percaya, betul banget. Itu audiensnya komplak semua. Ngomong, percaya. Terus dia tanya, siapa yang mau naik di atas punggung saya? Naik di atas punggung saya, lalu saya jalan ke sana nyebrang dan balik lagi. Nggak ada yang berani tuh. Percaya dengan mempercayakan hidupmu pada dia
Itu dua hal yang sangat berbeda. Oke? Domba nggak nanya tuh, Pak Gembala hari ini mau dibawa kemana saya? Enggak, gembala jalan, dia ikut. Ciri kedua dari domba adalah apa? Mempercayakan hidupmu pada dia. Oke? Berani mempercayakan hidupmu pada dia. Saya balik deh kondisinya sekarang. Alvin nih, saya ada kesusahan, saya datang sama Alvin. Tapi Douglas belum diajak ngomong ya. Douglas deh. Sorry. Douglas nih, saya ada kesusahan, saya datang sama Douglas, minta tolong. Terus Douglas ngasih arahan A, B, C, D, E, F sampai Z arahannya. Terus saya dengar, iya benar-benar. Yang lu bilang semua benar Douglas. Terus Douglas tanya, jadi gimana? Mau ikut? Saya jawab, enggak. Kira-kira Douglas gimana? Kecewa ya? Kecewa. Keki? Mungkin. Kalau ke Teo enggak sih? Kalau ke saya enggak ya. Kalau saya balik lagi dijawab lagi enggak? Enggak. Enggak? Enggak. Enggak ya? Kenapa? Ngapain? Enggak percaya. Nah, jangan-jangan lu udah sering nanya sama Tuhan. Terus dikasih tahu lu enggak nurut. Jadi waktu kita tanya lagi Tuhan jawab enggak? Tuhan bilang males ah. Ini anak mah gue kasih tahu juga enggak menurut. Dia percaya memang bahwa saya ada. Tapi dia belum mempercayakan hidupnya pada saya. Amin. Yuk bangun yang itu yuk. Kita berani juga nggak mempercayakan hidup kita atas pada Tuhan. Setiap keputusan besar yang mau kita ambil, berani nggak kita mempercayakannya pada Tuhan. Apapun hasilnya, kita siap nurut. Amin. Ya itu, dua hal itu teman-teman yang sangat menjadi ukuran untuk kita menjadi domba. Entah dia itu mau percaya atau dan mempercayakan dirinya. Gitu ya, dua hal itu. Nah terus membangunnya gimana tuh? Membangunnya teman-teman itu nggak bisa pada saat kita lagi ada masalah gitu. Baru ada masalah baru saya nyari gitu. Telat banget. Ya. Betul nggak teman-teman? Seharusnya itu kita bangun di dalam keseharian kita. Yuk tanyain sama diri sendiri. Gimana saat teduhmu? Full nggak? Dalam saat teduh kita dapat waktu berkualitas sama Tuhan enggak? Enggak kok, jarang-jarang. Terus mau ngenalin suara Tuhan, mana bisa? Oke, yuk kita baca dulu tuh firman. Yuk kita gumuli firman itu. Pada saat itu Tuhan bisa lebih berbicara sama kamu. Gimana dengan kehidupan doamu? Oh sekali-kali, oh kalau lagi di gereja gue doa, di kali lain enggak. Terus mau ngenalin suara Tuhan, ngimpi kali. Enggak bakal dong. Disiplin rohani kita perlu kita bangun sebelum pilihan itu datang. Waktu pilihan itu datang, kita udah punya kriteria-kriteria yang pas. Gitu ya teman-teman ya. Nah bersyukur kita nih ada di dalam komunitas ini nih. Di komunitas ini kita concern banget sama pertumbuhan kerohanian kalian. Oleh karena itu kita punya kelas-kelas yang juga mengajarkan pada kalian prinsip-prinsip. Salah satunya adalah VIP. Nah, ikutin tuh, di situ kita belajar tentang hati nurani yang murni. Di situ kita belajar tentang gambar diri yang benar. Di situ kita ada 7 prinsip yang kita pelajari di situ. Dan prinsip-prinsip itu akan membantu teman-teman semua untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat. Oke, hati nurani yang murni contohnya. Kalau gambar diri kan udah sering dibahas tuh ya. Nah, hati nurani yang murni. Kenapa? Karena setiap keputusan itu selalu bercampur antara urusan kehendak Tuhan, urusan ego, urusan lain-lain. Nah ketika kita belajar hati nurani yang murni, kita sedang diproses. Supaya hati kita bersih, sehingga keputusan kita bersih dari ego kita. Amin. Nah belajar hal-hal seperti itu, join di dalam kelas-kelas seperti itu. Sayangnya teman-teman, kita tetap perlu koridor yang jelas. Ya, misalkan batasannya apa? Supaya kita tahu dengan gampang kehendak Tuhan atau bukan. Ya enggak sih? Batasannya apa? Yang paling pertama dosa apa enggak? Itu pertama. Paling dasar itu. Kalau itu aja kalian masih bingung, luar biasa. Ya, maksudnya disuruh milih tuh, ini dosa, ini enggak. Kamu masih bingung, Tuhan saya pilih yang mana ya? Mari katakan bersama saya, keterlaluan. Betul? Kalau dosa apa enggak dosa udah jelas dong, yang dipilih yang mana? Yang enggak dosa. Dua-duanya dosa gimana? Jangan dipilih. Setuju sekali, teman-teman. Itu batasan yang pertama. Lalu batasan yang kedua apa? Baik atau tidak? Enggak dosa nih, tapi baik apa enggak? Pilih yang baik tentunya. Dua-duanya baik, pilih yang lebih baik.
pilih yang paling baik. Itu kalau urusannya baik atau tidak. Yang ketiga adalah apa? Berguna atau tidak? Bermanfaat nggak buat orang? Makin banyak manfaatnya, itu keputusan biasanya makin baik. Setuju teman-teman? Dan yang keempat nih, apakah pilihan itu memuliakan Tuhan atau tidak? Oke, sama baiknya, nggak dosa, juga bermanfaat bagi orang. Yang mana yang memberikan kemuliaan paling besar buat Tuhan. Nah, yang kayak begitu, itu domba yang Yesus sayang banget tuh teman. Yesus kayaknya benar-benar pengen kita semua jadi domba-domba yang seperti itu. Yang mau mencari apa yang memuliakan dia. Nah, bagian paling sulitnya sayangnya teman-teman, karena ini ibadah 3 ya, jadi saya boleh rada panjang ngomongnya, katanya begitu. Sorry, 4. Masih sering tabiat lama. Jangan lupa tentang satu perkara ini. Kita perlu melatih dan mempertinggi kepekaan kita terhadap suara Roh Kudus. Ini penting banget. Saya mau ajak teman-teman semua baca satu ayat yang shocking. Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Saya minta tolong Alvin, boleh tolong bacain Vin? Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Mari katakan bersama saya, what? What? Bener nih, Alkitab nih. Roh Kudus mencegah mereka Untuk memberitakan Injil. yang benar. Bukankah memberitakan Injil adalah perintah Yesus? Ya. Bukankah Yesus di kali terakhir sebelum dia naik ke awan-awan dia bilang pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Berarti menginjil adalah perintah Yesus dong. Ya. Lalu siapa yang menghalangi mereka memberitakan Injil? Kok bisa? Kok bisa? Roh Kudus menghalangi mereka memberitakan Injil. Wow. Ini kasus yang diterima oleh mereka, ini bukan orang sembarangan loh ya teman-teman ya. Mereka di sini adalah salah satunya Rasul Paulus. Orang sakti ini. Nah jadi teman-teman, hati-hati bahwa apa yang kita pikir benar, apa yang kita pikir sesuai dengan firman Tuhan, belum tentu sejalan dengan Roh Kudus. Oke? Itu sebabnya kita perlu terus connect sama dia. Ya. Bukan berarti Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil, titik, enggak. Saat itu Roh Kudus menghentikan mereka. Mungkin kalau mereka terus berangkat, mereka mati dibunuh. Mungkin kalau mereka terus berangkat, terjadi sesuatu di sana. Oke, ada urusan strategi di situ. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Roh Kudus. Alvin kemarin tanya ini nih ke saya, ada orang yang mengalami masalah berat sekali. Terus kamu lihat, tolong enggak? Kamu bisa nolong nih. Kamu punya, Alvin lagi masalah, terus saya punya kekuatan untuk menolong dia. Saya tolong enggak? Saya tolong enggak? Kalau saya tolong dia, CLCC banget enggak sih? Helpful. Ya. Hah? Halo? CLCC, yang bagian atas CLCC banget enggak? Being helpful. Karena saya lihat Alvin butuh pertolongan, saya tolong. Helpful enggak? Helpful banget, ya kan? Helpful banget. Dia butuh pertolongan, saya tolong. Saya tanya nih sekarang, kalau Alvin butuh pertolongannya ternyata untuk ngerjain PR dia. Nolong atau matiin dia? Ngerusak dia ya, setuju? Setuju? Nah setiap kita seringkali berada di dalam kepompongnya Tuhan. Dan Tuhan lagi proses itu. Waktu saya keluarkan kupu-kupu jauh sebelum waktunya, saya sedang membuat kupu-kupu itu lumpuh. Amin. Waktu saya menolong kupu-kupu keluar dari kepompongnya sebelum waktunya, saya sedang membuat kupu-kupu itu lumpuh. Apa moral story-nya dari sini? Peka sama Roh Kudus. Tidak semua pertolongan berarti baik. Ya. Tidak semua hal yang saya lakukan dengan tujuan yang baik itu sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi penting banget saya punya hubungan yang baik sama Tuhan. Balik-balik kemana? Kenali Tuhanmu teman.
Kenali gembalamu, yuk bergaul sama dia, yuk akrab sama dia, dekat sama dia. Dengan begitu masalah-masalah seperti ini nggak muncul. Ya? Ngerti teman-teman? Ngerti. Mungkin ada pertanyaan sasalan? Oke, Tambahan? berarti udah jelas ya kok ya tadi Ko Theo bilang kayak gitu semua dan saya juga merasa saya nggak pernah dikacangin kok. Karena saya bukan martabak. Saudara serius banget ya. Kok ini ada 1-0 buat saya dong ya, saya nggak ketawa, dia ketawa. Multimedia tolong dicatat. kok ini ada pertanyaan kedua kok. Waktu kita memutuskan sesuatu, terus kita berjalan dalam keputusan yang kita bikin gitu ya. Terus kita ada mengalami kegagalan gitu ya. Nah, banyak banget orang yang kayak gagal dulu, pebisnis atau orang-orang tuh gagal dulu. Apakah kita semua itu didesain untuk gagal dulu baru kita berhasil? Atau gimana sih kok? Dalam pengambilan keputusan, itu yang... Ini pertanyaan susah juga tuh ya, jadi apakah kegagalan itu bagian yang penting dalam kehidupan kita? Ya. Kira-kira seperti itu kali ya, apakah kegagalan itu bagian penting? Alangkah indahnya kalau kita bisa hidup tanpa itu. Oke, kalau kita bisa hidup tanpa kegagalan kayaknya oke banget dan asik banget. Tuhan mau nggak seperti itu? Mau banget, mau banget. Oke, mimpi Tuhan adalah kalian tuh happy loh, serius. Karena Tuhan sayang sama kamu. Jadi dia pengen kalian happy. Lalu kenapa kita masih sering kali gagal? Dengar saya baik-baik, kadang-kadang Tuhan tidak punya pilihan lain selain mengizinkan kamu melewati kegagalan. Untuk mengajarkan sesuatu tentang dia. Amin. Kadang-kadang Tuhan dengan berat hati mengizinkan kamu melewati kesusahan itu. Demi mengajarkan sesuatu kepada kamu. Berita bagusnya ini teman-teman. Yesus nangis sama-sama kamu. Waktu kamu melewati kesulitan itu dan kamu berdarah-darah dan kamu patah di situ. Yesus nangis sama-sama kamu. Dia bilang, I wish I have another way. But I don't. This is it. Inilah yang harus kamu hadapi. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ya, jadi kegagalan itu bagian yang tidak akan bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Sayangnya seperti itu. Kegagalan itu. Ya, kenapa nggak Tuhan tolong saja? Ingat kepompong dong. Tahu nggak kenapa Tuhan mengizinkan kepompong itu sekian lama lalu kupu-kupu itu harus mendesak kepompong itu sampai sobek? Tahu nggak kenapa? Supaya otot-otot sayapnya kuat. Sebab kalau nggak cukup kuat dia bisa keluar dari kepompong tapi nggak bisa terbang. Dia akan terbang cacat. Dia akan miring-miring terbangnya karena sayapnya nggak cukup kuat. Supaya cukup kuat dia harus bisa mendesak kepompong itu sampai sobek. Jadi waktu kamu sobekin atau orang Tuhan Yesus sobekin kepompong itu, kamu sedang dibuat jadi lumpuh teman-teman. Oke, pernah lihat anak rusa lahir? Kalau di National Geographic atau apa, dia keluar terus seakan-akan ibunya kejam banget ya, ditinggal begitu saja nggak kemana-mana. Tapi si rusa itu harus segera mengambil keputusan untuk berdiri supaya lututnya kuat. Tulang-tulangnya segera mengeras dan dia bisa mulai berlari. Tanpa itu semua teman-teman dia akan jadi binatang yang lumpuh. Dan Tuhan sayang banget sama kamu. Boleh saya cerita pengalaman saya sedikit di sini? Boleh kok. Boleh banget ya? Enggak. Oke. Kira-kira gini teman-teman. Waktu saya kuliah SMA dulu, saya sekolah di Bandung. Nah, sekolah saya ini bukan sekolah ece-ece sih, di Bandung lumayan gitu ya. Bukan kelas yang paling tinggi juga, enggak gitu. Ya nomor 2 lah, untuk sekolah negeri se-Bandung tuh nomor 2. Lumayan kan ya? Lumayan nggak teman-teman? Lumayan banget gitu ya. Nah, itu satu kelas tuh ada 15, satu angkatan ada 15 kelas yang jurusan fisika. Banyak banget ya. Jurusan A1 itu, kalau nggak tahu sekarang jurusan apa sih itu? Ya gitulah ya, kira-kira. Jurusan fisika tuh 15 kelas. Nah, waktu lulus dari SMA, saya tuh lulus terbaik di kelas saya. Jadi kira-kira satu sekolah tuh ranking 1 sampai 15. Seluruh sekolah. Kalau satu kelas 50 orang, kaliin sendiri ya.
50 kali 15, nah kira-kira gitulah ya. 15 not bad lah ya. Hah? Not bad lah ya. Oke banget dong segitu Maya gitu. Bahkan sebegitu oke-nya gitu teman-teman, sehingga waktu saya lulus ya dapat raport, teman-teman saya ngomong gini, "Alah lu malah udah tenang, ITB udah di tangan lu," katanya gitu. Maksudnya saya mau masuk ke ITB itu udah pasti lulus. Gitu. Ya kan? Oh saya percaya diri banget. ITB udah di tangan gua nih katanya. Sayangnya ITB nggak dengar teman-teman saya sih. Jadi tahun itu mereka memutuskan untuk tidak menerima saya sebagai mahasiswa. Kurang ajar banget gak itu ITB teman-teman. Penjahat bener ITB ya. Monster, berani-beraninya dia nolak gua tuh. Nggak sopan. Oh masih baper ternyata gue ya. Sorry. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi pada tahun itu saya nggak keterima lulusan ITB, masuk ITB. Nah kemudian gimana? Teman-teman bilang saya pinter. Orang-orang bilang nilai lu kayak begini mah harusnya lu udah ITB udah di tangan lu. Iya juga sih kali ya. Tapi kenyataannya gue nggak lulus tuh gimana? Berarti gue bego. Betul nggak? Berarti saya tidak sepintar apa yang saya kira. Terus gimana dong? Oh berarti saya harus merendahkan diri ya. Ngeles. Belajar lagi. Betul nggak? Oh kalau harusnya yang ranking 1 di kelas tuh yang bagiannya ngelesin dong. Bagiannya ngajarin orang-orang dong, bukan belajar sama orang ya kan? Kayak gitu. Tapi kenyataannya bilang kamu nggak lulus. Jadi gimana? Belajar lagi. Saya ngeles lagi teman-teman, ikut bimbingan tes, belajar, ngulang lagi. Dan sepanjang saya ngikutin bimbingan tes itu, saya tahu persis bahwa ternyata cara belajar saya selama ini salah. Tuhan menyingkapkan itu. Akibatnya apa? Setelah saya lewat dari itu, saya bisa masuk ke ITB tahun berikutnya. Di ITB kuliah saya lancar. Beres dari S1 di ITB saya lanjut S2, di sana pun lancar. Beres S2 saya dipercaya Tuhan untuk melanjutkan lagi, di sana pun lancar. Kenapa? Karena beres cara belajarnya. Kalau saya tidak mengalami kegagalan itu, saya belajar nggak bahwa cara belajar saya salah? Enggak tuh. Maka saya akan terseok-seok lagi. Mungkin akan lulus lagi dari ITB tapi nggak tahu apa-apa. Mungkin punya gelar S2 tapi nggak bisa apa-apa. Dan sekarang saya bisa perbaiki kesalahan-kesalahan saya itu. Kekurangan-kekurangan saya itu. Jadi saya belajar dari kekurangan. Setuju ya? Kegagalan saya mengajarkan saya sesuatu. Gitu. Oke, berarti saudara yang saya dapat gagal itu bukan berarti kita tidak dikasihi saudara. Dan setelah kita gagal, cara belajar kita meresponi kegagalan itu yang sangat-sangat penting. Nah permasalahannya seringkali kita proses belajarnya itu yang kita perlu terus pelajari cara belajar yang terbaiknya. Oke, saudara itu pertanyaan nomor 2. Kita langsung masuk ke pertanyaan nomor 3, multimedia boleh? Saya bacakan ya. Bagaimana peran faktor internal, gambar diri dan faktor eksternal, komunitas dalam setiap pengambilan keputusan? Mana yang harus didahulukan? Ini mungkin berkaitan sama khotbahnya Pastor Andi di awal bulan dan khotbah Pastor Andi 2 minggu lalu, Ko Theo. Jadi kan gambar diri itu berbicara tentang saya itu apa kata Tuhan. Nah sedangkan itu berarti sebetulnya kalau 2 minggu kemudian Pastor Andi bicara tentang komunitas, itu juga ada kekuatannya. Mana tuh kok yang harus didahulukan? Apa kata-kata gambar diri pribadi atau komunitas kok? Oke, kira-kira seperti ini. Gambar diri itu bicara nilai Anda. Oke, itu bicara nilai Anda. Anda bernilai karena apa? Karena Yesus sudah mati buat kamu. Itu gambar diri. Oke, tidak ada yang boleh menggantikan itu. Kalau kamu mau punya gambar diri yang benar, nggak ada yang boleh menggantikan itu. Lu mau miskin, lu mau kaya, nggak ada urusannya. Nilai lu tetap sama, darah Kristus. Lu boleh jadi orang yang paling pinter di kelas lu, atau jadi orang yang paling bego di kelas lu. Nggak ada urusan. Kamu tetap anak Tuhan yang Dia kasihi. Amin. Itu bicara gambar diri. Itu bicara nilai. Komunitas tidak menambahkan apapun di situ. Paham? Waktu komunitas itu menambahkan sesuatu, berarti gambar dirimu belum benar. Ngerti maksud saya?
Contoh, saya nggak punya motor Harley, tapi saya ikut komunitas motor Harley. Supaya apa? Supaya foto-foto saya kelihatan waktu saya lagi sama mereka. Ternyata ini jadi orang-orang rada takut. Lihat, jadi saya sedang berusaha menambah, nggak ada yang salah dengan motor Harley ya. Teman-teman dari HCDI mohon maaf, bukan ke sana arahnya. Tapi maksud saya sedang memakai komunitas itu untuk memberi identitas kepada saya. Itu karena gambar diri saya rusak. Ngerti teman? Kalau saya merasa bahwa saya pakai tas Hermes itu lebih keren daripada saya pakai tas Suprapti. Itu bukan Suprapti atau Hermes-nya yang salah, kamu gambar dirinya salah teman-teman. Waktu saya merasa ketika nilai saya bagus, saya bernilai. Yang salah adalah gambar dirinya. Tuhan mau hancurkan itu. Komunitas tidak boleh menambah gambar diri. Menambah nilai sama kamu. Karena nilai kamu sudah utuh, full. Yesus mati buat kamu. Saya mau ingetin khotbahnya Pastor Andi, saya nggak tahu di sini atau enggak. Ada gambar 2 mobil nggak yang dikasih di situ? Tuh, ada 2 gambar mobil. Yang satu mobilnya canggih banget, harganya mahal. Yang satu mobilnya buduk banget, harganya lebih mahal. Kok bisa? Kenapa bisa harga yang mobil yang lebih jelek harganya lebih mahal? Kenapa bisa? Halo? Masih inget nggak? Nggak ada? Atau nggak dibahas itu? Nggak ya? Oh nggak dibahas. Oh, sorry. Kenapa bisa mobil yang lebih jelek harganya lebih mahal? Jawabannya simple. Karena ada yang mau beli. Amin. Ya saya bilang ini botol harganya berapa nih? 1.000. Masa sih? Marah ntar ron 88 ya. 2.500. 2.500. 3.000 lah. 3.000, oke. Nah, kalau saya jual harganya 10M, gimana? Nggak mau. Tergantung dong kalau ada yang mau beli gimana? Berarti nilainya 10M titik. Setuju nggak? Setuju nggak? Siapa kamu? Narkoba? Seorang yang menyimpang secara seksual, pencuri, narapidana, orang yang nggak berguna di masyarakat. Apa itu kamu? Saya mau bilang sama kamu, Yesus memutuskan membeli kamu dengan darahnya. Amin. Itu nilaimu, titik. Nggak ada lagi yang bisa ganti itu. Kamu mau gabung sama komunitas mana nggak nambah 1 peser pun. Karena darah Kristus sudah cukup dan sempurna buat kamu. Nilai kamu itu. Nah itu gambar diri teman-teman. Terus komunitas gunanya apa? Komunitas adalah sumber informasi. Komunitas adalah sumber informasi. Supaya kamu bisa dapat masukan-masukan yang positif dari sekitar kamu gitu loh. Kalau enggak setengah mati nih. Saya mau cerita sedikit dari Alkitab nih ya teman-teman ya. Coba lihat sama-sama Matius 14 ayatnya yang ke-26. Douglas boleh deh. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Yuk ikuti kata-kata saya. What? Ini murid-muridnya bukan sih? Ini murid-muridnya Yesus bukan sih? Kamu tahu nggak murid-muridnya Yesus itu kayak apa sama Yesus? 24 jam dia sama Yesus, tahu nggak? 24 jam dia sama Yesus, dia jalan sama Yesus, Yesus pergi kemana dia ikut, Yesus tidur, dia ikut tidur di samping Yesus. Ngapain aja dia ikut teman-teman. Itu kehidupan murid-murid Yesus dan Yesus pada saat itu. Kok bisa di tengah-tengah badai di atas danau, dia lihat Yesus diteriakin hantu. Teman-teman, pada saat kalut, pada saat panik, pada saat khawatir, suara Tuhan mirip banget sama suara setan. Dengar saya baik-baik. Pada saat kalut, faktor kalut membuat kamu gak lagi bisa membedakan kehendak Tuhan daripada yang lain. Itu sebabnya kita perlu komunitas. Contoh, saya melihat sebuah peluang bisnis yang kayaknya cuanen.
Kang Tao Sakti ini. Oke, berapa uang yang harus saya taruh di situ? Enggak gede, cuman 600.000. Kalau saya masukin, saya bisa untung 30 juta. Mau nggak? Mau banget. Mau banget. Tapi saya udah dengar khotbahnya Ko Andi. Saya udah dengar tentang decision making. Saya udah dengar tentang bahwa saya harus mendahulukan Tuhan dalam keputusan saya. Jadi saya akan berdoa, Tuhan boleh nggak bisnis ini saya masukin? Reaksi natural saya adalah mencari ayat-ayat yang mendukung. Amin. Kenapa? Karena gue udah pengen banget. Gila aja 600.000 masuk untungnya 30 juta men. Berapa ratus persen itu? Keinginan saya akan membuat saya tidak lagi peka seperti itu. Terus tiba-tiba muncul Douglas yang butuh bantuan sebesar 600.000. Nah teman-teman, Tuhan tuh kayak begitu tuh. Ya, kalau bener, kalau lu punya 600.000 dikirimin orang yang butuh bantuan jumlahnya pas 600.000 men. Jadi lu jelas banget gitu, waduh buset si Douglas ini dikirim Tuhan. Apa reaksi saya? Tengking Douglasnya. Gile, kita bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya invest ke sini, saya dapat 30 juta, Tuhan hitung sendiri berapa Douglas yang saya bisa tolong. Rohani banget gak sih teman-teman? Hah? Rohani banget, ya gak sih? Tapi itu adalah ego loh. Waktu saya sedang kalut, suara Tuhan saya gak bisa dengar lagi. Datanglah Alvin mengingatkan saya. Kok Douglas butuh tuh, bantu deh. Dalam nama Yesus pergi Alvin. Jauh. Iya kan? Iya gak sih? Karena apa? Keinginan saya udah begitu besar. Ngerti teman? Pada saat itu saya butuh komunitas loh. Butuh komunitasnya gimana? Saya harus rendah hati datang gini. Alvin, saya punya masalah nih. Saya punya keinginan yang begitu besar untuk melakukan ini. Mau gak kamu berdoa buat saya? Cari apa kehendak Tuhan buat saya. Kenapa? Karena saya udah gak bisa lagi bedain. Keinginan saya terlalu menguasai saya sampai saya tidak lagi bisa membedakan kehendak Tuhan. Tolong kamu berdoa buat saya. Di situ pentingnya komunitas teman-teman. Paham? Nah apakah komunitas itu terus kemudian berdoa cari suara Tuhan? Terus pasti benar? Ya enggak juga. Terus kalau salah gimana? Berarti komunitas itu sesat? Enggak. Kalau kamu aja bisa salah baca Tuhan, ya komunitas juga bisa dong. Santai aja. Tapi ada tambahan informasi, itu oke dong. Ya enggak teman-teman? Pada saat seperti itu. Ngerti ya? Jadi pada saat-saat kekalutan, di situ kita butuh komunitas untuk bisa menguatkan kita dan membawa kita menjadi lebih. Ini bukan kejadian yang sekali doang loh. Lihat Lukas 24 ayat 15. Lukas 24 ayat 15. Ini cerita tentang dua orang murid Yesus yang berjalan dari Emmaus. Ya. Oke. Lukas 24 ayat 15, di situ dikatakan ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ini Yesus sudah disalib ya. Yesus sudah disalib, udah mati dan udah bangkit. Tetapi katanya ayat 16, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Jadi waktu mereka berbicara itu muka mereka muram loh teman-teman. Kenapa? Mereka lagi stres. Jagoan mereka yang mereka ikuti selama ini, Yesus Kristus dari Nazaret dinaikkan ke atas kayu salib, disalib sampai dia mati. Stres banget. Mereka merasa bahwa orang yang mereka ikuti selama ini terus tiba-tiba hancur semuanya. Stres enggak? Stres. Pada saat itu lihat, Yesus datang menghampiri mereka, mereka gagal mengenali Yesus. Oke? Jadi waktu kita kalut sulit sekali untuk kita bisa mengenali Yesus. Di situ pentingnya kita punya komunitas. Make sure komunitas Anda senilai dengan Anda. Oke, sebab kalau enggak kalian akan saling tarik-tarikan dalam komunitas itu. Entah kalian yang akan ditarik ke bawah
atau kamu yang akan menarik komunitasnya naik ke atas. Ngerti? Cari komunitas di mana kamu bisa ditegur. Dengar saya baik-baik. Orang yang paling malang di dunia adalah dia yang tidak lagi bisa ditegur. Oke? Orang yang paling malang di dunia ini adalah dia yang tidak lagi bisa ditegur. Saya mau bicara sama Anda nih. Satu saat nanti Anda berkembang. Satu saat nanti bukan tidak mungkin Anda akan dipercaya untuk berada di atas mimbar ini. Dan Anda akan jadi pengajar. Anda akan jadi mulai membagikan suara Tuhan buat orang-orang lain, buat generasi lain yang lebih muda. Mungkin Anda akan dipercaya untuk jadi bos di perusahaan-perusahaan di mana semuanya dengar kata Anda. Pada saat itu Anda berada di puncak otoritas. Kalau Anda tidak punya orang yang tidak bisa yang menegur Anda lagi, Anda sedang menunggu waktu jatuh. Oke? Oleh karena itu perlengkapi diri Anda dengan orang-orang yang selalu bisa menegur Anda. Salah satunya komunitas. Oke? Nah, terus sikap apa yang harus saya bangun di dalam komunitas supaya orang-orang berani negur saya? Nomor 1 ini teman-teman, jangan bantah teguran. Oke? Nah kita kan budayanya tuh ngeyel ya. Dikasih tahu kita jawab dulu. Buntutnya sih nurut tapi jawab dulu. Betul gak sih? Bertobat. Ya, karena gitu kalau kamu dikasih tahu terus kamu ngeyel. Kasih tahu ngeyel. Lama-lama yang ngasih tahu tuh sebel. Enggak lah, nih orang mah gak bisa diomongin percuma gitu. Kayak gitu. Ngerti teman? Nah oleh karena itu pelihara teman-teman yang selalu bisa menegur kamu. Dengan cara apa? Kalau kamu ditegur jangan bantah. Oke? Emang yang dia bilang salah kok. Yang dia bilang gak bener. Ya gak apa-apa. Gak usah kamu lakuin kalau gak bener. Tapi jangan dibantah. Sebab waktu kamu bantah, kamu tutup keran. Tuhan gak bisa lagi bicara lewat dia ke kamu. Yang rugi siapa? Saya dong. Tuh gak? Pelihara keran-keran itu. Ya, pelihara keran-keran itu. Tapi saya sekarang udah lebih rohani dari dia. Bodoh amat. Pokoknya jangan bantah. Karena dengan membantah kamu sedang mematikan kerannya. Oke? Kira-kira seperti itu Vin. Oke, Ko Theo mungkin dari ketiga pertanyaan tadi dan segala penjelasan Ko Theo mungkin disimpulkan saja kok. Lalu Ko Theo mungkin bisa berdoa untuk kita. Bukan receh battle. Enggak kok. Saya sudah capek. Oh, itu ya. Padahal ada contekannya tuh. Oke teman-teman. Waktu saya merenungkan ini ya, menurut saya penting sekali untuk kita menyadari bahwa mengenal Tuhan itu jauh lebih penting dari apapun. Oke? Mengenal Tuhan itu jauh lebih penting dari apapun. Sehingga ketika kamu mencoba mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kamu, penting sekali kamu mengenal Dia. Ya, dengan begitu kamu gak disesatkan. Yang kedua, yang perlu dijadikan pertanyaan adalah ini sebenarnya. Apa sih yang kamu harapkan ketika kamu mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kamu? Kamu tuh lagi nyari apa waktu kamu mencari kehendak Tuhan dalam hidup kamu? Seringkali dalam hidup saya lihat, saya cari kehendak Tuhan karena saya pengennya kalau ini Tuhan yang suruh pasti lancar. Kalau ini Tuhan yang suruh pasti semua akan oke-oke aja. Jadi motivasi saya mencari kehendak Tuhan adalah apa? Karena saya takut gagal. Karena saya gak berani bertanggung jawab atas hidup saya teman-teman. Itu sebabnya saya nanya sama Alvin. Supaya kalau Alvin salah kasih masukan, saya ikutin terus salah. Berarti yang salah siapa? Alvin. Itu rencana saya begitu. Busuk gak itu teman-teman? Busuk. Dan kita rencananya mau ngadalin Tuhan kayak begitu tuh. Sadis gak? Kita cari kehendak Tuhan karena kita egois, kita gak pengen kita gagal. Jangan khawatir, saya juga suka begitu. Tapi kita harus bertumbuh yuk. Mulai sekarang kita ubah paradigma kita dong. Cari kehendak Tuhan karena kita mau menyenangkan hatinya. Cari kehendak Tuhan karena dia tuh begitu berharga buat saya sehingga saya mau apapun yang saya lakukan membuat dia bersuka cita. Tapi itu berarti kehilangan banyak hal. So be it.
Tapi itu berarti kehilangan kesempatan untuk saya menjadi besar. Bukan tugas saya untuk jadi besar. Dia harus jadi besar. Saya nggak usah. Amin. Yuk, miliki kerinduan hati yang seperti itu. Saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita lakukan itu teman-teman, hati Tuhan hancur. Tuhan sayang banget sama kamu dan kamu balas dengan cinta yang sama dia. Wow, asik banget itu teman-teman. Ya, jadi puji Tuhan kita bisa mengenal suaranya. Tapi make sure itu karena reason yang benar. Make sure itu dengan alasan yang benar. Supaya saya bisa menyukakan hatinya. Tuhan berkati.